Tapi kenapa vaksin itu harus 2 kali sih, Dok? Tidak semua vaksin tuh 2 kali. Ada yang sampai pingsan gitu, saking pusingnya gitu, bahkan sampai nggak nafsu makan, jadinya malah takut. Ketika kita memasukkan zat ke dalam tubuh, pasti ada efek sampingnya. Selamat sore Dokter Dea. Halo, selamat sore Mbak Elsya. Aduh, terima kasih Dokter Dea sudah hadir di Sore Mifasal hari ini. Ini Dokter Dea adalah dokter umum Sobat Jokfem dari Rumah Sakit JIH. Betul ya Dokter ya? Prakteknya setiap hari apa Dokter? Setiap hari. Oh, setiap hari. Tapi ini kebetulan sore lagi nggak praktek ya? Kebetulan lagi nggak praktek sore Oke. ini. Sehat Dokter? Alhamdulillah ya. sehat. Alhamdulillah. Ini sehat tuh penting banget ya Dokter ya. Kalau di waktu-waktu kayak gini, apalagi dokter ya yang setiap hari di rumah sakit, itu gimana perasaannya Dokter kalau setiap hari di rumah sakit dan masih pandemi kayak gini gitu? Kalau sekarang sih udah biasa ya. Yang awal-awal dulu tuh waktu awal pandemi, wah sudah berkecamuk nih rasanya. Jadi udah mulai bisa beradaptasi gitu Sudah ya mulai. Dokter Mau ya. nggak mau harus beradaptasi. Mau nggak mau gimana harus ya? beradaptasi. Oke, nah Dokter Dea sore hari ini mau mengulik soal vaksin, terutama vaksin saat puasa gitu ya, sahabat Jokfem, karena kayak kemarin pertama kali Ersya vaksin ya Dokter ya, curhat dikit ya. Itu kayak rasanya setelah divaksin tuh waktu setengah jam awal itu kan ada observasi ya Dokter ya. Betul. Itu kayak oh yaudah biasa aja gitu. Tapi Dokter malamnya gitu ya, itu laparnya luar biasa gitu. Bahkan nggak cuman Ersya sendiri aja gitu ya, teman-teman di kantor di sini pun juga begitu langsung pulang vaksin langsung makan Dokter ya. Mungkin sama. Berarti Dokternya juga merasakan itu ya Dokter ya. Berarti efeknya mungkin sebagian besar sama gitu ya Dokter ya. Tapi sebelum ngomongin lebih jauh soal dampaknya gitu ya, mungkin beberapa dari sahabat Jokfem kan masih asing gitu ya, atau belum terpapar banyak tentang vaksin, atau masih takut gitu ya. Beberapa masih takut tentang vaksin gini. Nah Dokter, boleh dijelasin dulu dong tentang vaksin COVID-19 ini tuh seperti apa sih gitu? Oke, saya rasa lebih secara umum ya, tidak hanya vaksin COVID aja ya. Jadi kita harus tahu dulu vaksin itu apa sih. Oke. Jadi vaksin itu kita akan memasukkan suatu zat, biasanya cair, dia bisa berisi oleh mikrobakteria, bisa berisi oleh kumannya itu yang dinonaktifkan atau deactivated seperti itu. Nah, dia akan dimasukkan ke dalam tubuh kita, digunakan untuk biar tubuh kita tuh mengenal, oh ini loh si sakit COVID seperti itu. Si virusnya itu. Si virusnya tuh seperti ini. Jadi Oke. ketika sudah mengenal, tubuh ini akan melatih tentara-tentara tubuhnya. Oke, Seperti jadi sebagai tamengnya gitu ya Dok ya, istilahnya ya. Oke. Latihan seperti itu ya. Jadi didatangkan dulu musuhnya. Jadi tentara tubuhnya itu akan tertraining dengan baik. Oke. Nah, jadi ketika nanti beneran ada virus yang datang yang menginfeksi tubuh, kita sudah punya nih tentaranya. Kita sudah punya senjatanya nih. Jadi udah siap dulu gitu ya Dokter sudah ya. siap perang duluan. Oke. Seperti itu. Tapi gini Dokter, yang Ersya juga pertanyakan, vaksin kan ini 2 kali ya Dokter ya. Betul. Kayak kemarin Ersya tuh tanggal berapa ya? Tanggal 1 kalau nggak salah, tanggal 1 April, terus akan divaksin lagi tanggal 29 gitu. Berarti kan rentannya 28 hari ya Dokter ya. Betul. Tapi kenapa vaksin itu harus 2 kali sih Dok? Dosisnya kenapa nggak udah sekali aja langsung semuanya gitu? Kenapa harus 2 kali Dok? Karena jadi tidak semua vaksin itu 2 kali. Oh, ya. nggak semuanya ya ternyata ya. Tapi untuk vaksin COVID ini memang 2 kali karena kita mau mencapai titik pembentukan antibodi yang optimal. Yang seperti itu. Oke, yang paling Jadi, pas gitu ya. Betul. Kalau pada saat yang pertama kita baru mengenalkan nih, tubuh baru mengenali. Nanti pada saat yang kedua tubuh sudah mulai training. Udah tahu gitu ya, udah sudah adaptasi. tahu, jadi antibodinya atau tentaranya itu akan terbentuk di titik yang optimum. Oke. Seperti itu. Kalau yang pertama, gimana Dok? Cukup nggak sih pertama? Kurang. Oh, kurang ya kalau cuma sekali dosis Iya, itu ya kurang. Dokter ya. Jadi tentaranya belum cukup kuat nih. Kalau misalkan ada hantaman virus yang beneran tuh belum cukup kuat untuk melawan. Oke, berarti kalau misalnya nih Dokter kemarin udah dapat sekali gitu ya, terus dijadwalin lagi untuk kedua kalinya, dan yang kedua kali malah nggak datang, berarti itu sama aja dong ya Dokter ya? Eman dong. Ewan ya. Jadi ini mengingat ya Sobat Jokfem, buat kamu-kamu nih yang mungkin kemarin waktu vaksin pertama agak ngerasa kapok gitu ya. Beberapa kayak aduh kok malah pusing atau apa gitu. Karena kalau Ersya baca ya Dokter ya, itu beberapa netizen gitulah di Twitter tuh banyak yang share gitu
gitu. Gimana rasanya habis divaksin tuh ada yang sampai pingsan gitu, saking pusingnya gitu, bahkan sampai nggak nafsu makan, jadinya malah takut gitu ya kalau untuk vaksin kedua kalinya. Tapi itu malah wajar ya dokter ya kalau kayak gitu, karena kan tadi seperti yang disampaikan baru perkenalan gitu istilahnya ya. Iya betul. Jadi memang ketika kita memasukkan zat ke dalam tubuh pasti ada efek sampingnya. Oke, Yang pasti baik itu ada efek. ringan maupun sampai dengan yang berat. Oke, nah dokter, tapi mungkin nggak sih kemarin kan berarti udah kenal nih ya, udah tubuhnya udah tahu, oh ini ada vaksin gitu, terus besok kedua kalinya akan divaksin lagi gitu, kira-kira efek sampingnya tuh dokter ya, akan muncul lagi nggak, atau apa ya, akan sama lagi gitu nggak dokter? Bisa jadi akan muncul lagi, karena kan respons setiap tubuh manusia itu beda-beda. Oke. Atau juga bisa muncul tapi ringan, seperti itu. Atau juga ada juga yang muncul tapi agak sedikit lebih berat. Oh, Itu justru juga. malah ada yang malah lebih parah ya dokter ya? Jadi yang kami notice sih sebenarnya, yang tampak terasa banget sih ketika suntik pertama, biasanya kan kalau saya pribadi sih dan teman-teman nggak begitu sakit. Oh, malah nggak Ketika begitu pas sakit disuntik. ya? Yang kedua kemeng, Mbak. Oh, kemarin Ersya baru sekali aja udah kemeng dokter. Itu udah kayak, aduh kok kaku gitu ya. Dan itu sampai malam loh dokter ya, Sampai masih malam agak ya. kemengnya. Oke. Oke, jadi ini kembali ke diri yang kita masing-masing ya. Karena setiap orang pun berbeda-beda gitu ya, efek sampingnya dan lain-lainnya juga, persiapannya pun pasti berbeda-beda gitu ya. Iya, Nah dokter, ini juga pengetahuan buat Sobat Jawab nih, karena ternyata nggak semua orang tuh ternyata bisa divaksin ya dokter ya. Betul sekali. Karena kayak kemarin ada sekantor gitu ya dokter, ada satu teman Ersya yang udah sampai situ dokter, udah daftar registrasi, terus yang meja kedua kan ada tahap kedua tuh ya dokter ya, Pemeriksaan ya. Oke. Pemeriksaan tekanan darah dan lain-lain gitu, ternyata tekanan darahnya tinggi dokter ya, terus akhirnya ditolak nggak bisa divaksin gitu kan. Nah itu gimana nih dokter, apa aja sih sebenarnya indikator pastinya gitu ya, biar kita tuh bisa mencegah gitu untuk akhirnya bisa divaksin nih gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya kita lebih enak ngobrol kalau siapa sih yang nggak boleh, Benar. begitu ya. Kalau yang boleh, karena luas banget. Oke. Kita batas aja siapa yang nggak boleh. Yang pertama memang kalau masalah tensi ya, masalah tekanan darah, dia kalau tinggi di atas 180, itu memang kita akan observasi dulu. Oke. Biasanya habis di tanya-tanya namanya, di anamnesis, di wawancara seperti itu kan akan diperiksa tuh. Nanti kalau misalnya tinggi di atas 180 akan diminta untuk istirahat dulu sementara. 10 menit, 15 menit seperti itu. Jadi nggak langsung ditolak ya dokter ya? Harusnya tidak langsung ditolak ya. Oke, soalnya bisa jadi kalau sebelumnya lagi marah-marah gitu ya, Betul sekali. berantem sama suami di rumah, tekanan darahnya tinggi, jadi malah ngaruh. Itu ngaruh ya dokter ya? Sangat berpengaruh. Emosi tuh ngaruh banget ya? Sangat berpengaruh. Oke. Katakanlah habis dari parkiran nih, saya lari-lari ke sini nih, tekanan darah pasti akan cenderung tinggi. Oke, jadi tolong didengar ya masnya yang suka marah-marah. Jadi sebelum divaksin jangan marah-marah dulu ya dok ya? Iya, harus selalu dulu ya. Oke, yang pertama tadi Gitu. tekanan darah ya Betul. dok ya. Terus ada lagi? Tekanan darah. Nanti kalau misalnya 10 menit sudah membaik, dia akan bisa divaksin. Oke. Kalau ternyata 10 menit kok tidak membaik juga, akan di reschedule ulang, ditunda sampai dengan tensinya itu, tekanan darahnya itu normal. Tapi kalau kerendahan juga nggak baik apa masih boleh dok? Kalau kerendahan selama tidak ada gejala, artinya kalau tekanan darahnya rendah tapi masih bisa aktivitas, it's okay, nggak masalah. Oke, Ya. ya. Kalau tekanan darahnya rendah sampai dengan pusing, ya memang harus kita stabilkan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah pas lagi demam, Oke. itu nggak boleh. Demam tuh indikatornya berapa suhunya dok? Minimal deh dikatakan, oke ini kamu demam loh gitu. Oke, cut off-nya di 37,5. Oh 37,5 tuh udah naik, tuh udah demam ya dok Sudah naik, termasuknya? sudah demam, itu Oke. nggak boleh. Karena kalau misalnya demam itu kan artinya di dalam tubuh lagi ada radang nih, lagi ada infeksi nih. Kalau kita masukkan lagi virus yang deactivated, takutnya malah muncul gejala. Oh membahayakan ya? Membahayakan, Oke. seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua kalau ada riwayat alergi. Yang ketiga dokter. Oh, ketiga ya? Nggak apa Fajar belum buka puasa ya. Yang ketiga riwayat alergi. Riwayat alergi. Alerginya apapun dokter. Alergi berat ya. Oke. Alergi apapun yang berat. Artinya apa? Sampai sesak napas, Oke. sampai mukanya bengkak-bengkak yang parah banget, sampai harus dirawat di rumah sakit. Tapi berarti kalau cuman gatal-gatal nggak ya dok ya? Kalau cuma gatal-gatal enggak. Selama Oke. tidak sedang kambuh ya. Oke, selama tidak kambuh. Tapi gini dokter, ada satu pertanyaan yang ini jadi pertanyaan beberapa
orang di sekitar Ersha nih ya dokter ya. Sebenarnya nggak penting dokter, cuman kepo aja gitu ya. Kan kalau kemarin vaksin gitu ya dokter ya, itu kan yang disuntik lengan sebelah kiri ya dok ya. Betul. Itu kenapa dok? Di situ gitu posisinya. Karena gini, vaksin yang digunakan ini kita targetnya adalah otot. Ya. Oke. Otot sebenarnya tidak harus lengan sebelah kiri sih, otot mana aja boleh. Yang mudah tuh biasanya kalau nggak lengan atas, kanan kiri, paha. Kenapa kita milihnya kiri? Karena kita anggapannya adalah orang Indonesia kebanyakan kan right handed ya, tidak kidal ya. Kalau dia kemeng-kemeng tuh masih oke lah untuk aktivitas sebelah kanannya. Gitu. Sebelah kirinya walaupun sakit tapi masih bisa lah diempat gitu. Apalagi kalau misalnya di paha gitu tambah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nggak bisa ngapa-ngapain ya dok ya. Oke, jadi berarti targetnya tuh di otot, makanya ya paling fleksibel gitu ya. Betul. Itu di lengan gitu ya, apalagi Betul. sebelah kiri, karena kalau sebelah kanan biasanya dibuat untuk beraktivitas gitu ya. Oke, nah masuk nih dokter ke pertanyaan yang ini menjadi pertanyaan Ersha besok gitu, kalau misalnya Ersha divaksin di tanggal 29 gitu ya, terus lagi puasa ya kan dok, padahal efeknya habis vaksin tuh kelaparannya minta ampun gitu ya. Terus gimana nih dok untuk persiapan vaksin besok? Dan ini nih yang paling dipertanyakan juga, sebenarnya vaksin tuh membatalkan puasa nggak sih dok? Oke. Tidak. Oh enggak Ya, enggak. Jadi ada beberapa macam obat yang kalau kita gunakan itu tidak membatalkan puasa. Salah satunya adalah vaksin itu ya. Itu adalah obat yang diinjeksikan, obat yang disuntikan. Itu tidak akan membatalkan puasa. Mau diinjeksikan lewat otot, lewat pembuluh darah, ataupun lewat kulit, itu nggak ada masalah. Kecuali kalau yang kita masukkan adalah cairan untuk pengganti makanan, itu batal. Oh, jadi kalau misalnya kayak infus gitu batal ya dok ya? Iya, seperti itu. Kalau misalnya nyeri atau vaksin tuh nggak ada masalah, tidak masalah. Oke, meskipun itu kayaknya cairan ya dok ya. Kan cairan biasanya kalau misalnya masuk ke dalam tubuh itu orang-orang mikirnya kayak wah pasti batal nih, even itu disuntik gitu ya dok ya. Tapi berarti itu dilihatnya kembali ke obatnya atau tujuannya nih dok, untuk tahu oh ini batal, oh ini tidak. Jadi gitu. prinsipnya adalah yang tidak membatalkan puasa adalah yang tidak masuk ke saluran cerna. Oke. Tidak masuk ke saluran cerna. Mau itu tujuannya apapun, nyeri, mau tujuannya adalah vaksin, kalau dia diinjeksikan itu nggak ada masalah. Kecuali kalau misalnya vaksin kayak polio ya, polio itu kan lewat mulut, nah itu batal. Oke. Seperti itu. Tapi kalau di Jogja setahu saya sih sudah bukan lewat mulut, lewat injeksi ya. Itu. Kemudian tidak lewat mulut dan tidak masuk saluran cerna. Oke. Kalau mau disuntikkan boleh, misalnya mau pakai obat tetes mata tuh, itu boleh. Oh, tetes mata masih boleh ya dok ya. Obat kumur boleh asal nggak sampai tertelan. Oke. Jadi itu ya dua yang tadi digarisbawahi bahwa nggak semua cairan tuh akhirnya membatalkan puasa ya dokter ya. Yang penting dua, nggak melalui saluran cerna gitu ya, dan dilakukan misalnya melalui injeksi gitu ya. Jadi tidak lewat mulut gitu ya. Kalau misalnya mata kan nggak ini ya dok ya, nggak masuk ke saluran cerna. Jadi itu dianggap aman dan tidak membatalkan puasa ya dokter ya. Oke. Nah itu Sobat Jawab FM, jadi nggak usah takut lagi kalau misalnya waktu vaksin terus takut aduh batal nggak ya puasa aku gitu ya. Insya Allah enggak, karena tidak masuk ke saluran cerna dan dimasukinnya pun lewat injeksi ya dokter ya, lewat injeksi dan lewat otot gitu ya. Oke, nah boleh kita masuk untuk ke pertanyaan-pertanyaan dari Sahabat Jawab FM ya dokter ya. Ini ada dari via Instagram, ada dari Mas Nadi Oam. Nah ini tanya nih dokter ya, dokter apakah vaksin influenza bisa menurunkan resiko penularan COVID? Oke. Jadi Mas siapa tadi namanya? Mas Nadio. Mas Nadio. Jadi Mas Nadio, vaksin itu spesifik. Ya, itu yang harus kita pahami bahwa vaksin itu spesifik. Kalau dia memang untuk influenza, dia memang hanya akan menurunkan resiko tertular atau resiko memberatnya influenza. Tidak ada efek ke COVID seperti itu, kecuali terjadi bersamaan. Begitu. Kalau memang dia mau menurunkan resiko COVID, ya berarti karena vaksinnya digunakan adalah vaksin COVID-nya. Oke, berarti itu berarti menurunkan nggak dong? Enggak ya berarti tidak. Ya berarti tidak efektif ya untuk menularkan untuk mengurangi infeksi resiko dari COVID. Jadi kalau memang mau COVID berarti
vaksinnya memang harus vaksin COVID-19 gitu ya dokter ya. Oke, terima kasih untuk Mas Nadio yang sudah bertanya via Instagram. Boleh kita jawab satu lagi nih dokter ya. Ini ada yang bertanya soal misalnya anemia dokter. Ada yang mengalami anemia dan suka pingsan ternyata. Jadi karena kekurangan darah gitu ya dokter ya. Nah, apakah vaksin ini aman untuk penderita anemia gitu? Dan kalau misalnya aman, apakah yang harus ini dokter, yang dicegah, apa yang harus dipersiapkan biar nggak lemes? Oke, jadi anemia itu nggak termasuk ke kriteria orang yang dilarang untuk vaksin. Jadi boleh untuk dilakukan vaksin ya. Anemia itu kan HB-nya turun. Nah, persiapannya apa? Sebenarnya tidak ada persiapan secara khusus yang harus periksa ini itu enggak. Selama kondisinya bagus, tidak sedang HB-nya turun. Kalau HB turun kapan sih? Kalau memang dia ada riwayat anemia, biasanya kalau perempuan pada saat menstruasi ya benar. HB-nya akan sedikit lebih turun. Mungkin bisa memilih waktu yang nggak pas menstruasi seperti itu. Ya. Jadi nggak ada persiapan khusus. Terakhir nih dokter ya, sebagai dokter yang langsung di rumah sakit ya, sebagai garda terdepan yang menangani banyak pasien gitu, ada nggak nih pesan dari dokter Dea sendiri untuk sahabat Jokfem gitu ya, yang sekarang ini masih dalam pandemi COVID-19 dan juga beribadah puasa gitu ya? Ada pesan-pesan nggak nih dari dokter Dea sendiri? Yang pasti harus mengikuti protokol kesehatan ya. Sudah vaksin maupun belum vaksin harus tetap mengikuti protokol kesehatan, karena vaksin COVID-19 tidak mencegah kita terinfeksi virus. Tidak 100%. Kalau udah divaksin pasti aman gitu ya dok ya. Jadi tetap harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak seperti itu. Kemudian yang pasti kalau kondisi puasa tetap harus menjaga daya tahan tubuh. Makanya nutrisinya harus dicukupi, istirahat yang cukup, olahraga ringan juga boleh seperti itu. Cairan tubuh harus dipenuhi gitu. Sebenarnya bukan menggampangkan sih, cuma bukan hal yang berat menurut saya untuk stay in pandemic ini adalah ya udah pakai masker aja, mau keluar pakai masker, jaga jarak, itu aja sebenarnya. Karena ini udah hampir setahun lebih ya dok, malah ya. Kita udah terbiasa dia pakai masker. Bisa insya Allah kalau pandemi udah berakhir, kayak kalau nggak pakai masker ada yang kurang ada yang kurang ya, jadi malah jadi kebiasaan yang baik gitu ya dokter ya. Terima kasih dokter Dea atas ngobrol-ngobrolnya sore hari ini. Selamat beraktivitas dan melanjutkan tugasnya ya. Stay safe ya dokter ya, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih dokter Dea, dan Sobat Jokfem, RCTV masih temenin kamu di Sore Mifasol sampai nanti jam 7 malam. So, stay tune terus. Jogja Family Radio. Lagu enaknya ya di sini.